Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan Umi Widya. Pasti kalian sudah tahu kan materi pertama kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang kalimat thayyibah, yaitu subhanallah dan masya Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita dapat membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Kedua, kita mengetahui kalimat thayyibah. Dan yang ketiga, kita bisa melafalkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah. Pasti kalian sudah tahu kalimat thayyibah itu kan? Ya, kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan atau yang menyedihkan, sebagai zikir yang bisa kita ucapkan kapan saja. Dengan melafalkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah, karena kalimat thayyibah mengandung nilai doa dan ibadah. Oleh sebab itu, sering-seringlah mengucapkan kalimat thayyibah ya, agar kita mendapat pahala dari Allah. Kalimat thayyibah yang pertama yang akan kita pelajari adalah subhanallah. Subhanallah adalah kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Allah pemilik segala kesempurnaan dan suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan atau keburukan. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian rajin bertasbih? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak Umi rajin bertasbih ya. Waktu mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama, ketika melihat atau mendengar keburukan atau hal yang tidak baik. Contoh, jika kita melihat ada orang yang berkelahi, maka ucapkan subhanallah. Jika ada orang yang berbohong, ucapkan subhanallah. Jika ada yang kita lihat yang tidak baik, maka ucapkan subhanallah. Kedua, berzikir sesudah sholat atau dalam perjalanan. Ketika sudah sholat, sebaiknya kita bertasbih sebanyak 33 kali. Lalu ketika dalam perjalanan, alangkah baiknya kita sambil berjalan sambil bertasbih, karena itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengingat Allah. Ketiga, mengingatkan imam ketika lupa rukun, bacaan, atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Selanjutnya, hikmah melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ketiga, jika kita sering membaca kalimat subhanallah, maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, kalimat subhanallah akan mempertebal keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat masya Allah. Masya Allah adalah kalimat yang diucapkan ketika melihat atau merasakan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya yang indah lagi baik. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Selanjutnya, waktu yang tepat melafalkan kalimat thayyibah masya Allah. Yang pertama, ketika kita mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita melihat pemandangan, melihat pelangi, melihat ikan yang berenang, yang beraneka ragam warnanya, dan sebagainya. Yang kedua, ketika itu kita mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika matahari terbit di pagi hari,
lalu matahari dan bulan mengalami gerhana, dan lain-lain. Ketiga, ketika kita mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Contohnya, pohon yang berbuah sangat lebat dan anak yang hafal membaca Al-Quran. Jadi, jika anak-anak melihat keindahan atau kagum akan sesuatu yang baik, maka jangan lupa ucapkan Masya Allah. Hikmah melafalkan kalimat thayyibah Masya Allah. Yang pertama, menyempurnakan ikhtiar atau usaha. Manusia wajib berikhtiar atau berusaha, serta tak lupa berdoa, namun hasilnya Allah lah yang menentukan. Yang kedua, bertawakal. Setelah kita menyelesaikan usaha dan berdoa dengan maksimal, kita serahkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersabar. Apabila hasil yang kita dapatkan dari usaha kita tidak sesuai dengan harapan, hendaklah bersabar. Selanjutnya yang keempat, tawadu atau rendah hati. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong ketika memperoleh sesuatu yang menyenangkan sehingga dipuji orang. Karena semua itu adalah pemberian dari Allah. Yang terakhir yaitu qanaah atau merasa cukup. Orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Demikianlah materi yang dapat Umi sampaikan. Semoga anak-anak Umi dapat memahaminya. Untuk lebih pendalaman lagi materinya, silakan kalian baca dari halaman 3 sampai halaman 8. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.